punya keinginan untuk build anak muda yang berprestasi dengan melihat porsinya masing-masing. Diselesaikan dari yang paling memang urgently banget nih harus diselesaikan. Oke guys, jadi tolong kasih tepuk tangan dulu dong untuk tamu kali ini yang sangat cantik, Jelita. Namanya Jelita kak ya? Aduh, oh, bukan. Kayak masa depan ini. Iya lagi, amin. Amin. Sama-sama amin lagi. Oke guys, jadi kita sok kedatangan tamu. Kita mau bilang DP nama Mar. Tunggu dulu, orang call dengan jargon dulu. Jargon boleh, dulu, boleh. Tahu tong pe jargon bagaimana? Sama-sama. Oh sama-sama. Oke, coba mau uji dulu. Ini tamu aja bawa ini enggak ini. 3, 2, 1. Check it out guys. Guys. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Ini Mbak Kuku ini udah play asli sekali, no kan? Bisa jadi flex di sini nih? Flex di sini. Boleh. Ini no, canda pendek, no. Oke, luar biasa, selamat datang kakak idola. Waduh. Memang ini karena siapa tuh bilang idola. DP waktu padat sekali guys. Sebenarnya ini baku janji ini so lama tuh. Betul, so lama, Mar. Karena saking sibuknya, padatnya dan pertama-tama thank you so much ya karena meluangkan waktu untuk sharing-sharing di podcast Vio FM, podcast by Cekidot. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong guys. Nah itu karena tidak mudah di zaman sekarang. Orang perkenalkan dulu orang bertamu. Sadar sekali kakak Linkan gitu ya. Hai, say hi ke teman-teman di sana. Asik deh gitu. Nah kakak Linkan, boleh tahu nih sebenarnya kakak Linkan ini asal mana sob? Asal Tomohon Pride. Asik deh. Tomohon Pride. Mar, looks nanda teman-teman sekali ini. Ada campuran atau bagaimana ini? Enggak, Tomohon Pride dong. Tomohon Pride sekali ini. Sulawesi Utara kan dikenal perempuannya kan. Iya lagi, laki-lakinya juga. Saya yes perempuan. Enggak mau kalah dong maksudnya. Oh iya sama laki-laki. Iya sama laki-laki dong. Oke, laki-laki luar sana. Iya. Nah, tapi besarnya lahirnya di sini. Bukan, di Balikpapan, Kalimantan. Iya. Berapa lama di sana? Silang-silang tahun lah. Silang-silang tahun. Sekarang pindah. Pantesan apa ini? Iya, ada campuran-campuran dikitnya gitu kan. Iya, bahasa Manadonya boleh-boleh gitu. Malah lebih kaku mungkin. Enggak bisa ya, tapi tinutuan lah ya. Tinutuan lah ya. Oke, tinutuan lah. Oke, masuk. Nah, mungkin perkenalan lebih dalam boleh teman-teman cek Instagram dan TikToknya, nanti dicantumkan di sini. Harus begitu dong, biar mereka stalk aja di situ. Jangan semua di-spillin di sini. Nah, biar memanfaatkan waktu yang ada gitu. Nah, kita langsung masuk ke segmen 1. Wih, ngeri segmen 1. Nah, ini pasti akan membahas seputar dunia profesional. Anjay. Kita mulai dari prestasi dulu deh. Gitu kan. Karena daripada kita yang bilang adalah suatu kehormatan, pasti mendengarkan langsung dari beliau gitu ya. Oke, mari kita dengarkan putri-putri segala putri itu. Aduh, ngeri sih. Boleh mulai dari mana, terserah Kak Linkan, silakan. Mungkin yang terbaru kali ya Kak ya. Terbaru. Ya, kalau saat ini lagi menjabat jadi Putri Kawanua, ini tahun 2024. Ya itu yang masih menjabat. Iya, sementara menjabat, bentar lagi berakhir. Kalau prestasi nggak banyak-banyak amat ya sebenarnya. Waduh. Banyak amat. Gitu. Iya. Tapi ada beberapa lah ya yang bisa dibilang. Mungkin pas masa sekolah. Masa sekolah. Iya. Itu pernah juara lomba keterampilan siswa bidang agronomi. Agronomi. Iya. Iya dulu tuh sekolahnya pertanian. Oh, pantesan. Jadi ambilnya agronomi. Oke, masuk. Jadi mewakili Sulut di bidang nasional dan jadi peserta paling muda. Wow. Ya, boleh tahu sekolah mana? Nama sekolah? SMK SPP Tomohon. SMK SPP Tomohon. Betul. Tepuk tangan dong. Iya, tepuk tangan. Ini alumni loh. Nih. Bisa di-sharingkan mereka juga biar bangga juga kan punya alumni kan. Amin. Iya, pernah ikut juga Duta Adiaksa ya. Dan lain-lain. Gitu. Banyak soalnya guys. Waduh, jadi kita bilang jangan terlalu banyak ya, soalnya kasihan tuh waktu tuh. Oke, jadi sebenarnya dapat prestasi itu sebenarnya kebetulan atau memang niat untuk ikut atau disuruh atau apa sih latar belakangnya? Sebenarnya ya, FYI ini yang mungkin belum tahu, selain punya keinginan untuk build anak muda yang berprestasi, ikut Putri Kawanua itu ajakan teman. Iya, ajakan teman. Itu ada teman kantor ngajak. Dan sebenarnya saya tuh orangnya insecurean, nggak percaya diri. Jadi ibaratnya
cobalah ditantang dulu diri nih, percaya diri nggak ikut yang begituan. Masa sih insecure? Iya, Sekelas ini guys, insecure. Emang apa sih, pengen tahu sih, apa yang di insecurein gitu? banyak ya. Sebenarnya kalau soal insecure tuh orang masing-masing pasti ada. Pasti ada, yakin. Tapi kembali lagi mengelolanya gimana? Ya sering sharing-sharing sama orang kan, kita insecure tuh ada yang belajar juga dengerin podcast, ini harus sering-sering denger podcast. Kita tuh insecure-nya tuh ada upload sama download, itu namanya social comparison, itu otomatik itu muncul. Tapi gimana sih kita mandang insecure? Kayak kita sendiri kalau insecure, yang sana tuh lebih pintar atau yang sana lebih cantik. Jadi sering waktu itu lomba Kak, sering nangis kayak bisa nggak ya gitu. Apalagi punya kakak yang dunia pageant juga, jadi orangnya tuh tekannya, kakak kamu tuh yang begini pasti adiknya begini, jadi kan jadi tekanan sosial juga. Tapi ya puji Tuhan, itu kan namanya diolah terus belajar, jadinya ya puji Tuhan bisa menjabat. Oke, ya jadi intinya berawal Ya, dari ajakan, ajakan yang betul. sebenarnya statusnya kebetulan, dan memang nggak ada yang kebetulan juga ini. Iya. Cuman ya anggaplah begitu gitu kan. Betul. Dan finally bisa ditaklukkan gitu kan. Bisa. Jadi sebenarnya nggak berangkat dari kemauan sendiri. Iya, itu awalnya. poinnya kan. Iya betul. Terus finalnya itu bisa ditaklukkan. Nah, itu Iya, luar biasa loh ya, guys. puji Tuhan itu. Karena yang kita udah niat belum tentu juga jadi kan. Iya. Nah, ini barang ini tidak niat, itu orang Manado bilang tacolo. Udah colo. Habis itu harus bertanggung jawab gitu loh dengan ketacoloan itu. Ya, Aduh, langsung lanjut lah, gitu. Oke. Nah, kalau dari situ latar belakangnya prestasi, mungkin ada gambaran sedikit-sedikit lah ya. Orang bisa belok nggak ke dunia karir? Bisa nggak? Izin dulu nih, Kak. Bisa. Bisa. Oke. Sekarang kesibukannya apa sih, Kak? Selain kreator itu orang sudah tahu gitu kan. Kreator Oke. ada apa-apa lain? Coba. Saya juga sebagai karyawan swasta, Karyawan swasta. juga sebagai model, Wow. ya freelance model atau muse makeup juga. Banyak ya guys. Kita bingung aja begitu. Itu bisa sekali running gitu ya. Bisa. Ini sekarang until now. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Benar. Gitu. Oke, kalau seperti bekerja juga. Bekerja Waktu bekerja 9 to 6. 9 to 6 9 to 6, 6. every day. Oh, Every berarti day. every day. Betul. Sampai Jumat, Sabtu. Jumat, Oh. Jumat kadang Sabtu juga. Oh, tergantung situasional Tergantung. gitu ya. Berarti kalau lembur lebih mantap lah ya. Mantap ya. Oke, kalau boleh tahu kalau bekerja itu sinkron nggak sama yang niche lain nih gitu kan? Muse model gitu kan, kemudian kreator, kemudian karyawan, gitu kan, sebagai pekerja gitu kan. Ada sinkron nggak gitu? Sinkron ada, pastinya ada dong. Oke. Mulai dari networkingnya, experience-nya, pasti semuanya ada. Kayak untuk content creator nih, sinkron sama jadi muse model. Ini bikin portofolio, bangun personal branding. Jadi sama-sama kita marketingnya diri sendiri. Oh, gitu. gitu. Karyawan swasta juga kerjanya di bagian media dan public relation. Public relation. Jadi sinkron juga sama content creator. Iya, gitu. masuk sini barang karena sekarang baru dapat nih. Nah, cuman ini ada Oke, cumanya ini. cumanya. Sebenarnya pengen tahu apakah cita-citanya memang ingin jadi pekerja, ingin jadi content creator Oke. atau model dan lain sebagainya itu, atau adakah cita-cita yang lain? Iya, gitu, tentu saja awalnya? yang lain ya. Namanya anak-anak Gen Z. Oke. Nggak sejalan, kayak hubungan sebelum, ketahuan. Curhat Ya, lagi. enggak. Kan yang sekarang udah aman. Kita kan semoga langsung baptis-baptis Oke. aja nih. Enggak sinkron. Cita-cita sama yang sekarang itu nggak sejalan. Boleh tahu apa sih? Pengen jadi pengusaha dong. Pengusaha. Usaha. Oh, berarti belum. Belum. Bisa dikategorikan belum, bukan tidak gitu kan? Iya, bukan tidak, belum aja. Relasinya itu loh bisa diajak untuk ke depannya kan? Iya. Kita nggak tahu nih gitu kan. Ya, barangkali idenya sudah ada tapi mungkin masih dipendem gitu kan, belum Iya. dieksekusi gitu. Tapi kalau punya ide terus mau usaha apapun itu, ayolah. Langsung TFM eksekusi. support gitu loh. Asik. Eksekusi aja dulu. Udah Kecil-kecil aja dulu gitu. Nggak usah yang harus ribet-ribet gitu. Benar. Yang penting sudah berkarya. gitu kan. Betul. Sifatnya berkarya dulu gitu Iya. kan. Oh, ternyata kurangnya A, B, C itu masukan ya. Iya. Masukan. Oke. Nah, berarti ya bisa jadi kita sinkronkan gitu ya, cocok logi gitu Betul, kan sama cocok logi. cita-cita yang awalnya pengen bener-bener jadi pengusaha, tapi sekarang kayaknya jadi pekerja, jadi kreator, jadi model yang sebenarnya belum bisa Belum. dikategorikan secara utuh bahwa itu Iya. pengusaha gitu kan. Oke.
Nah, lambat laun nih Oke. sampai sekarang ini, ada nggak cita-cita yang timbul pada saat menemukan sedikit tentang diri sendiri atau jati diri gitu? Ada nggak cita-cita yang lain gitu, ke depan? So far sih belum, masih fokusnya pengusaha ya. Oke. Goalnya ke situ lah ya. Oh, Tapi pun plan B ya, itu mungkin Plan B. cita-cita plan B-nya ya. Mungkin mau jadi jaksa atau hakim. Base-nya ini udah ada dari kuliahnya, jadi plan B-nya ke situ, jaksa atau hakim. berat guys, berat. Nah, anak-anak ini berat nih guys. Ini kok bisa? Karena memang adiaksa tadi kan? Ya. Karena dari situ atau memang ada landasan latar belakang lain gitu loh? Lebih ke suka aja belajar hukum ya. Tambah orangnya logik ya. Linkan tuh tipikal orang yang logik. Tambah sering lihat-lihat nih kasusnya tuh kayak ini lagi kasus Pertamina. Kok bisa ya? Kenapa bisa? Jadi lebih pengen paham hukum aja gitu. Oh, nantilah WA. Kebetulan Kak juga sarjana hukum jadi bisa. Wah, belajar nih dari Iya expertnya nanti nih. ya, bagus saya juga tuh. Ntar kalau mau tanya-tanya boleh Wah. aja gitu kan. Nah, oke, soal cita-cita, oke, kerja. Nah, sekarang gimana sih cara bagi waktu sebenarnya? Karena ini padat loh gitu tadi. Ya. Itu caranya gimana bagi waktunya? Sebenarnya Linkan tipikal orang pelupa. Nah, kalau Wow. manajemen waktu nih, Linkan ini banyak orang juga sering buat skala prioritas. Skala prioritas. Iya, Oke. kayak urgent bisa menunggu juga atau memang bisa di hold. Jadi Oke. diselesaikan dari yang paling memang urgently banget nih harus diselesaikan. Gitu. Kalau misalnya kayak Linkan juga ada nge-gym nih. Nah, sudah ada harinya, sudah ada waktunya. Jadi ketika buat janjian atau mengerjakan sesuatu semua ada di listnya. Jadi nggak ada yang lupa, nggak ada yang miss itu, jadi semua selesai. Wow. Gitu. Kalau boleh tahu prioritas paling atasnya apa nih? Kalau Dalam boleh apa tahu. nih harus tanya? Oh, Pekerjaan Dalam atau pekerjaan mungkin atau yang mana? Pekerjaan atau relationship atau ada nggak gitu? Kalau misalnya urutannya pekerjaan sama keluarga dan lain-lain gitu kan, sama studi gitu kan, mana yang paling atas nih? Pengen tahu aja sih. kalau pribadi ya, pribadi nggak ada yang namanya paling atas atau nggak ada. Oke. Semuanya tuh punya porsinya masing-masing. Karena kalau mau bilang prioritas semua penting. Pekerjaan untuk menghidupi, keluarga juga untuk kita peduli. Jadi semuanya kembali lagi harus balance aja. Oke, berarti statusnya bukan vertikal ya, Iya. bukan atas bawah ya, Iya. gitu. Bukan mana numbernya, Iya. numbering ya, 1, 2, 3, no, Nggak tapi ada. lebih ke sejajar, Sejajar. balance. Namun masing-masing ada porsi masing-masing. Semuanya ada, kayak Oke. punya waktu untuk bekerja, punya waktu untuk keluarga. Nggak bisa kita 100% kerjaan aja nih, mentang-mentang hidupnya nih Senin sampai Jumat sama kerjaan mulu. Oke. Tapi ada juga keluarga yang nggak bisa ditinggalin. Jadi porsinya ada, semua masing-masing. Istri damen ya guys ya. Amin ya. Amin. Amin. Amin paling gede. Udah samin kan? Oh, Itu. Nah, lanjut. Nah, ini mungkin agak sedikit lebih personal ini. oke. Bisa nggak link itu share soal pernah nggak ada di fase terendah atau menjadi titik balik atau yang bahasa sekarang gaul-gaul orang bilang turning point gitu? Oke. Ada nggak di fase begitu? Sebenarnya kalau personal ada, tapi mungkin lebih ke keluarga ya. Oke. Kita sendiri punya 2 keponakan. Jadi pernah keponakan pertama tuh sakit itu hepatitis yang udah divonis kayak udah nggak sampai sebulan apa 2 bulan udah selesai. Jadi kita sekeluarga tuh jujur memang udah kayak ya udah kita nggak bisa apa-apa, tapi kita berdoa. Itu sebelum itu terjadi, jujur kita sekeluarga tuh kayak ya udah percaya punya agama aja tapi nggak terlalu apa. Jadi nggak punya tujuan yang memang ada targeting hidup gitu. Tapi entah kenapa gitu Tuhan kasih jalan buat kita dan keluarga. Kita berdoa bareng, kita perjamuan. Dan ya ajaibnya Tuhan ya, pekerjaan tangan Tuhan. Di malam ketika divonis, besoknya dinyatakan sembuh. Padahal itu hepatitis yang udah divonis tuh udah nggak bisa lanjut lagi nih anak nih. Dan itu betul-betul mengubah hidup secara pribadi, mulai dari keagamaan, bagaimana menentukan tujuan hidup, tentang personal life kayak relasi sama orang tuh harus milih-milih orang yang mau membantu kita apa enggak. Itu betul-betul mengubah persepsi 100%. Jadi kayak memang betul-betul Iya, 100%. dunia terbalik ya. Iya, dari situ. Dari situ pandangannya sudah mulai banyak yang baru Ya, gitu. banyak yang baru. Oke, luar biasa. Nah, kalau tadi tersinggung sedikit soal keluarga gitu kan. Nah,
bagaimana membangun relasi dengan keluarga di zaman sekarang gitu loh, Iya. dengan gayanya Link kan. Oke, kalau kita keluarga pasti ada room atau waktu untuk sharing-sharing. Even kayak Link kan nih pekerjaannya yang fleksibel, kadang waktunya sampai larut malam gitu. Tapi kita tetap ada waktu untuk ngobrol, karena itu ngebangun bonding kita sama keluarga satu dengan lain, atau berdoa bareng. Nah itu Masih ada tuh sekarang. masih ada. Kita tuh tetap kayak komunikasi, even sepadat apapun tuh tetap nelpon satu sama lain. Karena kalau mau bilang sibuk, semua orang sibuk. Tapi nggak mungkin di zaman sekarang nggak bisa lihat handphone ya. Ya, Tetap betul. kita lihat handphone, nanya kabar. Karena untuk zaman sekarang, pertanyaan sekecil apa itu bentuk kepedulian. Jadi kita masih merasa kayak ada yang memahami kita. Jadinya kan bondingnya tetap terjaga. Wow, Gitu. jadi memang betul-betul dari internal sih. Wah, Iya. maksudnya ya kami juga melihat kok kami Kak juga lihat ini udah Udah sampai formal kami ya? ini, udah sampai kami kita orang nih Mbak. No. Kak melihat bahwa ternyata benar jadi begini juga karena dari dalamnya. Iya. Kita kan organisasi terkecil tapi Berdampak terdepan. besar ya. Iya, Iya. terdepan. Jadi dari situ nih bisa Begini. membentuk seorang Lincoln yang sekarang gitu loh ya. Dan itu bisa menjadi contoh teladan yang bagus untuk teman-teman di luar sana gitu kan, yang mungkin sudah menikah ya, untuk supaya bagaimana mentreatment anak gitu kan. Nah, itu bakal kalau mau jadi anak yang begini gitu kan, yang smart, yang punya attitude yang baik gitu kan, itu nggak mudah gitu loh zaman sekarang. Tahu kan Gen Z Gen Z. kayak gimana kan? Aduh, Gen Z ini. Smart sih tapi ya, tapi ya nanti Jo, dan cari sendiri begitu. Soal relasi keluarga, oke. Nah sekarang bagaimana relasi Anda dengan rekan kerja, bisnis partner, dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan karir gitu ya? Iya. So far sih ini kita nanyanya apa nih? Cara menjaganya atau cara membuildnya gimana Oke, gitu? cara build dulu ya mungkin. Build dulu. Oke. Ya. Nah ini sering diterapi nih, kalau yang biasa baca buku pasti tahu teknik nunci. Ini kalau nggak salah dari Korea ya. Itu Korea. nunci itu artinya tilikan mata. Tilikan mata? Iya, jadi kayak terus gimana? itu tuh cara memahami perasaan orang lain hanya cukup dengan melihat. Memahami perasaan orang lain? Iya, dengan melihat. Oke. Ya, contohnya Biasa. misalnya nih, kecil aja gitu. Kak Efrem lihat ada oma-oma kayak butuh minum, tapi dia kayak cuma kebingungan. Nah, dengan kecepatannya Kak Efrem yang mampu atau memiliki nunci, pasti kayak, oma mau saya bantu gitu kan. Jadinya simpati dan empatinya tersampaikan. Karena teknik nunci itu kecepatan. Sometimes kita miss satu peluang hanya karena kita menahan-nahan untuk mengambilnya. Oke. Kayak, I see. misalnya ini Kak Efrem kan MC ya, ini kan udah expertnya. Mau belajar sama Kak Efrem. Kak Efrem tanya, Link kan ada MC di sini nih. Terus Link kayak masih dipikir-pikir, lama-kelamaan kan kayak Kak Efrem jadinya, oh nggak serius nih dia mau ambil. Nah, jadinya kan hilang kesempatan, sayang sekali. Nah itu dia, itu cara kita memahaminya itu berdasarkan kecepatan, sama kita memahami orang lain berdasarkan teknik nunci ini. Nah, berarti itu konektivitas antara simpati dan empati. Jadi itu kecepatannya di situ yang dimaksud ya, kecepatan connect nggak? Connect nggak? Kan ada orang yang cuma pada, kasihan loh ya. Bisa sampai dikasihan kan? Nggak take action gitu, doing something. Nggak bisa membaca keadaannya dengan tepat lah lebihnya. Gitu. I see. Nah itu di lingkup pekerjaan memang benar-benar cara build-nya seperti itu. Iya. Oke, sekarang kalau menjaganya gitu. Cara jaga kepercayaannya. Tetap jujur, dan biasanya kan ini kalau rekan-rekan bisnis tetap kerja ya, kalau ada yang minta tolong atau apa, kita lakuinnya tuh tulus, nggak ada yang kayak butuh imbalan balas, enggak. Kita tulus ngelakuinnya, dan kita harus bersikap terbuka. Karena mungkin kalau di pekerjaan ya, salah satu yang bikin sulit itu kita sebenarnya kayak, kita sebenarnya lelah nih, tapi iya kita nggak bisa mengatakan apa yang sebenarnya kita rasain. Sedangkan kita sendiri tersiksa gitu. Nah caranya itu kita bersikap jujur dan terbuka. Kita sampaikan misalnya, mohon maaf nih kita bisa, tapi mungkin gini. Nah itu orang kayak merasa, oh orang ini tuh bisa aja, tapi dia lebih enak menjaga perasaan kita karena dia memberitahukan. Biasanya begitu. Nah kalau Kak mau tanya, bagaimana kalau dalam situasi, pernah nggak Link ada di situasi yang merasa punya negative impression terhadap rekan kerja atau rekan bisnis gitu? Ada. Pernah nggak? Pernah ya? Pernah. Bagaimana cara Lincoln untuk menyelesaikan itu? Atau mengatasi itu gitu? Tapi first impressionnya atau cuma kayak prasangka buruk ini ya?
Itu bisa Atau macam-macam, bisa first macam-macam. impression doang gitu Oke. kan. Bisa juga impresi pada saat bilang kelihatannya orangnya bagus tapi ternyata Oke. gitu kan. Kan banyak kalau tempat kerja nih gitu kan. Itu macam-macam lah. Kalau sebenarnya dari lingkungan pribadi ya, tergantung ini apanya dulu. Kalau misalnya dia prasangka buruk ke kita, tapi dia belum terlalu menyentuh secara langsung. Ya. Kayak cuma misalnya dia cita-cita ke orang, tapi kayak oh sampainya udah gitu belum. Tapi kalau dampaknya udah gede, nah itu baru udah profesionalnya aja. Tapi kayak tanya dulu, Lingkan lebih ke tanya dulu. Iya, bukan yang kayak langsung diumum gitu. Kamu kenapa enggak? Lebih ke tanya dulu personalnya. Karena ketika kita mungkin ada orang masalahnya tuh kita nggak tahu ya, emang kesalahan dari pribadi kita yang kita nggak tahu atau orangnya memang orangnya begini nih bawaannya suka netting ke orang lain. Jadi kalau kita nggak bisa kontrol orang lain bicara tentang kita, kita bisa tutup telinga kita ataupun menjaga diri kita supaya tetap ya udah profesionalnya aja. Kita kan nggak bisa ya standar kita begini, standar orang begini, dan kita harus ke begini ke bawah untuk menyesuaikan mereka. Itu bukan gitu. Setuju. Nah, kalau tadi induktif yang dari luar ke dalam kan ini, sekarang deduktif. Kalau yang dari Lingkan ke rekan kerja, ada nggak prasangka-prasangka seperti itu? Iya, pasti ada lah ya. Ada kan? Iya, masih Gitu. manusia. Masih manusia, tipis-tipis ada. Tipis-tipis. DP cara bagaimana itu? Ketika timbul ada prasangka yang begitu, aduh ternyata orang ini ternyata. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya dia nak buat salah, tapi kan kita lihat dulu orangnya kayaknya lagi marah nih, muncul kan, tanya langsung. Tanya. Ketika kita bisa touch orangnya langsung, it's better kita langsung ngobrol ke orangnya. Oke. Karena ketika kita mencari pembenaran ke orang lain, misalnya Lingkan ada prasangka buruk ke Kak Efrem nih, padahal Lingkan nggak tahu nih kenapa ya Kak Efrem begitu. Lingkan tanya ke yang si B, itu Kak Efrem kenapa ya? Nah kita nggak tahu nih, dia bilangnya lain, otomatis campur-campur. Tapi kalau Lingkan tipikal yang langsung tanya ke orangnya, ya langsung terpoin. Kalau misalnya ada salah langsung bilang gitu kan. Mungkin ada yang salah tapi Lingkan nggak sadar gitu. Jadi sama-sama berbenah aja. Gitu. Nah, dapat ya soal gimana memaintain nih di dunia pekerjaan gitu ya. Iya. Tadi udah keluarga. Nah, itu sampai ini, karena benar-benar harus siap nih bertanya pertanyaan yang sekarang nih. Waduh. Kita masuk karena relationship dalam hal ini khusus. Aduh, sensor ini ya. Sensor. Sensor langsung sensor. Jangan disensor dong gitu ya. Ini penting karena anak muda tidak luput dari namanya special relationship ini. Asik. Kita nggak ngomong pacaran, kita nggak lagi ngomong apa HTS-an atau apalah yang begitu-begitu ya. Lebih ke special relationship aja. Kan tiap orang beda-beda nih. Memandang hubungan gitu kan. Dengan lawan jenis gitu kan. Karena masing-masing orang pasti mempersiapkan masa depannya. Benar. Dengan orang yang menurut dia tepat. Nah, kita mulai dari kayak gimana sih indikator ini apa namanya? Melihat memilih gitu lah. Cowok atau calon suami lebih tepatnya gitu ya untuk Lingkan gitu untuk hidup bersama nantinya. Apa sih ada kriteria khusus nggak gitu? Sebenarnya kriteria semua ada kriteria ya. Jujur aja yang pertama seiman. Wah, pasti dong. Itu number one ya. Number one pasti harga mati. Harga mati itu nggak boleh digeser ya. Berarti kalau itu kata minal aidin wal faizin juga kan. Aduh, mohon maaf lahir dan batin kan. Memang nomor satu. Oke. Yang kedua punya emotional intelligence yang oke. Wow. Iya. Why? EQ. Kenapa enggak IQ? Sebenarnya IQ itu bisa dilatih ya. Karena setiap orang beda-beda. Tapi kenapa lebih memilih emosional? Karena secara emosi dia lebih terarah. Dia bisa kontrol. Karena ketika pasangan ya pasti egoisnya lah ya, permisi, apalagi perempuan. Mohon maaf ya perempuan, ini fun fact. Laki-laki juga kok, tenang aja. Iya, laki-laki kan egonya, pride gitu. Pride kan. Nah, tapi ketika punya emosi yang terarah, dalam penanganan dalam setiap hubungan tuh mereka bisa lebih tenang. Mereka lebih tenang. Misalnya ketika dalam hubungan kan semua tidak pernah luput dari masalah ya, tentu aja. Dia bisa menangani dengan baik. Semua bisa ya, semua meskipun tidak punya emosional. Tapi itu pasti orang yang memiliki kayak adem di hubungan tuh, kayak menyelesaikan masalahnya dengan tenang, kayak bicarakan mengkomunikasinya dengan baik, terarah, teratur, itu pasti punya emotional intelligence yang baik. Dia kualifikasinya itu salah satu ya. Wow, ini salah satu tapi berat ini guys. Serius, ini berat dan latihannya bisa seumur hidup nih guys. Pasti. Ya nggak ada finishnya ini. Latihan untuk bagaimana kita maintain sama manage emosi kita gitu. Benar. Emosi kan banyak nih, marah,
sedih, marah. apa kecewa gitu kan, cemburu, itu kan semuanya emosi itu. Ya. Gitu. Dan ada bener itu juga sih. Iya, karena kan kita tuh kalau sama pasangan ya pasti udah baca ya anak-anak Gen Z pasti scroll TikTok, kita cari pasangan yang bisa komunikasi sama kita sampai kalau bisa seumur hidup begitu kan. Nah, ketika nggak punya emosional yang baik ya ini dari sendiri ya, dari sendiri. Jangan sama-samain nanti dibilang ih nggak begitu kan. Ini versinya. Ini gitu versi kan, saya. Oke. Kayak kalau nggak punya tuh kayak lebih sulit. Contohnya kalau mereka sering bilang ngomongin sesuatu yang baik, penyampaiannya yang salah pasti di kaprahnya salah gitu. Right. Nah, ketika punya emotional intelligence itu pasti begitu. Contohnya Kak Efrem nih kalau sama pacar tiba-tiba Ngana nih boleh begitu atau kamu tuh nggak boleh begitu, aku nggak suka. Nah, itu kan pasti kayak menggebu-gebu nih lagi ada masalah, tiba-tiba ditabur api lagi disalah-salahin kayak ini orang maksudnya apa sih gitu. Akhirnya tiba-tiba ada keputusan-keputusan buruk. Tapi kan kalau punya emosinya yang terarah, stabil, kita kan pasti ngobrolnya lebih tenang kayak ya udah kamu tuh bisa bicarain kamu maunya gimana gitu kan, itu kan lebih enak ya gitu. Adem Sari. Iya. Ini kelemahannya wanita tuh tahu nggak Kak F apa? Apa sih? Kalau laki-laki ini visual ya. Ya benar. Pasti kan. Betul. Iya, lihat cewek cantik tuh, waduh 1000% cantik. itu. ini udah rahasia umum. rahasia umum. Kalau perempuan tahu nggak kelemahannya apa? Kuping nggak? Benar, telinga. Iya, betul ya? Benar. Jadi kalau perempuan-perempuan ya, kalau udah ada janji-janji manis jangan mau. Harus ditunjukin dulu maksudnya gitu. Karena coba kalau perhatikan kalau berantem nih kadang ya udah kita nak mau buat lagi nih, tapi nextnya nih dibuat lagi, abis itu minta maaf lagi, dimaafin lagi gitu. Harusnya gimana kalau case-nya seperti itu? Kalau case-nya apa? Berlagi-lagi gitu, berkali-kali gitu. Komunikasi. Itulah kenapa dibilang kalau emosinya oke, kita komunikasi. Karena kayak begini, memang silent treatment itu salah jika dilakukan berkepanjangan. Nah, tapi jika misalnya lagi masalah nih, silent treatmentnya kayak begini, diinformasikan, dikomunikasikan. Ya udah kita kasih waktu kamu 1-2 hari, coba dipikirin dulu, coba didalamin dulu apa sih yang salah supaya sama-sama bisa mengerti. Kalau udah siap, kepalanya udah dingin, dikomunikasikan. Jadi silent treatment itu sebenarnya tidak salah jika kita mengkomunikasikan. Karena masalahnya yang sering terjadi ya dilakukan terus-menerus. Karena kenapa? Misalnya saya, Linkan nih nggak suka nih kalau cowoknya nih sering kata-kata kasar. Tapi kan kayak kita diem. Jadi cowoknya kayak kenapa ya gitu. Diutarain gitu loh. Nah, dia nggak tahu. Jadi ketika dibuat lagi marah lagi gitu. Tapi ketika kita komunikasikan, kita nggak suka kamu kasar gitu. Jadinya kan dia udah tahu begitu. Ketika dibuat lagi ada punishment-nya lagi baru gitu. Karena bagusnya kan, ya betul sih. Betul kan? Punishment-nya kan pasti yang disepakati bersama. Disepakati gitu, bersama komitmennya. Masih kedua ini guys, panjang guys. Pertama seiman, kedua emotional intelligence-nya oke. Ada nggak lanjutan? Punya bertanggung jawab aja. Bertanggung jawab dan mapan ya. Maksudnya mapan bagaimana? Karena dia sepadan. Ketika dia mau menjalin hubungan, sudah pasti itu akan menjadi urusan bersama, baik cewek maupun cowok. Nah, cowok memang kesiapan ya, sebenarnya lebih ke kesiapan. Tapi kalau dua-duanya ini juga mapan yang bertanggung jawab sama hidupnya sendiri, jadi nggak perlu ada campur tangan orang di luar gitu. Karena juga salah satu masalah hubungan kan ada campur tangan orang lain. Berantem cerita ke sini, kamu nggak boleh begitu. Iya, dia nggak bagus buat kamu. Nah, begitu dia nggak bisa berpikir jernih. Tapi kalau kita udah siap, kita tahu, oh ini udah oke nih, kita secara diri sendiri udah siap. Jadi kita bisa menerima resiko apapun di hubungan dengan orang yang kita pilih. I see. Gitu. Jadi masalah di dalam diselesainya di dalam. Gitu. Oke. Jangan dibawa keluar gitu kan. Apalagi orang-orang harus sampai tahu gitu. Benar. Termasuk orang luar dalam tanda petik kalau udah married kan orang tua kan. Iya. Termasuk orang luar nggak sih? Iya. Iya ya. Iya. Ya, agak rawan itu soalnya. Kalau ada masalah terus ceritain ke mama. Iya benar. Gitu kan. Tapi pernah dengar, ini Kak Efrem pernah dengar kalau misalnya sudah berkeluarga gitu kan, ini kan untuk visioner ke depan kan, gitu. Cerita ke orang tua pasangan, itu boleh nggak? Tergantung. Kalau masalahnya sendiri, gitu. Cerita ke? Jadi kalau misalnya kita berdua kan, Kak Efrem cerita ke mama atau papanya. Sebenarnya kalau personal ya nggak bisa, kecuali dua, misalnya KDRT atau memang ya jelek-jeleknya mungkin dia sama orang lain gitu ya. Berarti statusnya yang apa, force major? Iya, itu yang kayak memang kita udah maafin atau enggak, memang udah nggak bisa lagi nih. Ini nggak boleh, karena kalau Linkan pribadi itu memilih laki-laki dua, nggak main perempuan, nggak mukul. Itu adalah habit. Itu standar. Itu emang nggak boleh.
itu paten nggak boleh dan Paten sangat nggak tidak boleh. ingin. Ulang gitu. sekali lagi, kasih lebih keras. Pertama, wajib Nggak main perempuan. Ini untuk laki-laki pakai bridge ya. Nanti Waduh. jadi short nih guys. Ya, nggak main perempuan, nggak KDRT. Oke. Ya, nggak ringan tangan, Nggak ringan gitu, tangan. nggak Untuk boleh. Cowok-cowok gitu ya. Iya, mau cowok mau cewek ya, nggak ada yang namanya cuma kekerasan sama perempuan. Oh, iya. Laki-laki aja juga ada. Iya juga. Tuh, Betul. meskipun Jangan- cuma ada perlindungan perempuan aja. Iya. Laki-laki nggak ada kan? Nggak perlu dilindungi. Iya, laki-laki selalu salah. Iya betul. Iya, betul. Jika laki-laki benar, tinjau lagi pasal 1. Betul. Laki-laki Selalu salah. gitu kan. Laki-laki juga tidak suka bercerita. Tiba-tiba Tiba-tiba. Oke. The best nih. Tapi belum selesai kayaknya. Yang Oke. pertama ini Udah. indikator nih perlu diketahui mereka ini. Kak Evelyn juga butuh soalnya. Pertama seiman, oke. Oke. Yang kedua, oke. emotional intelligence. Yang ketiga, bertanggung jawab. Sudah termasuk tadi yang 2 hal itu di Benar. dalamnya gitu kan. Ada lagi? Cukup 3? Keempat mungkin ini akan menjadi perdebatan setara. Tapi setaranya konteksnya beda. Kayak mungkin begini ya, orang mikirnya setara mungkin secara finansial. Dia ini orang kaya, kita harus orang miskin. Tentu aja nggak begitu. Oke. Tapi at least kita harus balance. Kayak misalnya ya kembali lagi seiman. Oke. Misalnya Lincoln tuh tipikal orang yang suka memberi. Oke. Misalnya sering donasi, otomatis kan ngambil uang lah. Sedangkan dapat pasangan yang pelit, kan nggak mungkin ya. Iya juga. Nah nanti pas donasi jadi masalah, kamu kenapa ngasih uang? Nah itu nggak Kita masih setara. butuh nih. Iya itu nggak setara. Uangnya bisa dibeliin A, B. Benar, atau enggak Lincoln yang suka shopping misalnya, dapat calon yang hematnya minta ampun ya. Aduh. Apalagi nggak suka shopping, hematnya memang rasa-rasanya tuh mau livingnya tuh memang keras, itu enggak bisa, itu enggak setara. Oke. Itu kan merusak hubungan. Nah itu tanda-tanda yang memang kita nggak bisa lagi ditabrak lagi kalau memang udah nilainya nggak sama, value-nya nggak sama. Gitu juga dengan kehidupan. Jadi ketika kita memandang kehidupan kita tidak sejalan, nanti vision ke depan nggak bisa tahu untuk hubungan. Iya. Gitu. I see. Ngeri. Masih Udah ada 4 udah aja ya. ya. Waduh. Berarti simpulkan lagi ya, seiman. Seiman, emotional intelligence emotional baik, intelligence, kemudian bertanggung jawab, dan and then setara. Closingnya setara. Setara ya, it's okay lah ya. Karena maksudnya begini, laki-laki juga pasti tahu nih bahwa perempuan itu harus kita ayomi. Benar. Wajib gitu loh. Karena aku punya adik aku lagi, kita ada adik laki-laki, kita bawa lagi ring demi bahasa gitu kan. Kita ada adik cewek gitu kan. Jadi kita selalu bilang, ya lihat loh kakak itu berjuang bagaimana gitu. Minimal bukan masalah apa pekerjaannya gitu kan. Tapi lihatlah cara dia untuk mencari tanggung jawabnya itu kayak gimana gitu kan. Ya mungkin sekarang kelihatan belum apa-apa gitu kan. Tapi bisa kelihatan kok dari orangnya, visionernya seperti apa. Iya. Dan pasti bisa tergambar berapa lama dia bisa nyampe gitu. Benar, Harusnya gitu kan. harusnya. Seorang perempuan yang baik juga bisa melihat visi dari pasangannya gitu kan, Iya. atau calon pasangannya. Dia memang begini sekarang, tapi dengan lihat kan namanya juga kalau sesi pacaran gitu kan, sekolah kelakuan kan. Iya, sekolah Iya, harus tahu kelakuan. benar gitu harusnya. Memang nggak akan tahu 1000% Iya, gitu. pas nikah Iya, nanti. pasti. Cuman ya seenggaknya 80% bisa Udah tahu tergambar gitu. kisi-kisinya, Ya, kan? gitu. Oke, berarti harus siap menerima nih ketika ada hal baru yang muncul pada saat pernikahan gitu kan. Nah, Setelah pernikahan, maaf. Ya pasti ada. Coba tanya orang tua. Ya, tanya mereka, pasti Iya, ada gitu. pasti ada. Dan luar biasa. Ini sampai di relasi. Tapi mau tanya nggak, boleh nggak sekarang sedang dalam enggak. hubungan atau Belum ya, belum. Belum. Lebih ke belum. belum? Enggak, nanti nggak dapet. Nanti iya sih. Kalau boleh tahu berapa yang dekat? Nggak ada. Iya sih. Nggak percaya. Aduh, nggak percaya nih. Nggak bisa lah. Harus ada, nggak mau. Dipaksain ya? Dipaksa karena pasti ada lah. Harus dipasang baliho ini berarti. Dicari. Dicari. Oh, dicari. Ya. Sayembara gitu. Sayembara kita. Gitu. Nanti tinggalin sepatunya. Sepatu kaca. Ya, separoh Oke, gitu kan. separoh, oke. Ya, nanti kita buat Dibuang. Cekin Entertainment bersama Sinta Sapian Sula. Promosi lagi guys. Gitu. Siapa yang nemuin ini bakal jadi Nanti ketemunya di Peninsula. Iya, gitu. betul juga sih. Celebrate-nya di sini udah ketemu ya kan. Barangkali juga udah ketemu kan? Mau diaminin? Tapi sepatunya nggak pas. Nggak ada, nggak bisa denger. Nanti kita dengar di podcast ini ya. Nah, itu belum berarti ya, belum. Tapi
Tapi ada nggak standarisasinya nih, kalibrasinya ini, rencananya atau baiknya gitu kan, umur berapanya? nah, personally nggak ada target. Personally nggak ada target. Wow. Target apa nih? Untuk nikah atau kalau Iya, nikah iya, nggak iya, ada target. Sebenarnya nggak ada target yang kayak signifikan ya. Setiap orang tuh pasti ada beda-beda. Oke. Tapi lebih ke siap apa enggaknya. Oke. Nah, untuk saat ini sih jujurly belum siap untuk merit. Belum siap. Menjalin hubungan juga belum 100% siap. Oke. Saat ini dia belum siap, tapi nggak tahu besok. Besok Kan besok. tiba-tiba dia nge-DM ya. Iya. Ternyata Iya, jodoh. iya. Segampang itu, nggak semudah itu Ferguson. Ngajaknya juga kan. Jadi itu sampai blank tadi. Apa namanya? Ya, secara relationship mungkin sekarang belum. Tapi kan ada rentan waktu nih, bisa Ya. dikisarin gitu kan. Kisaran, oh Kak, mungkin di antara 25 ke 35 gitu kan, 10 tahun range nggak masalah gitu. Ada nggak range Berapa nih? khusus begitu? Range khusus ya, semuanya 27 ya sampai 30 still oke. Ini ya kalau cepet-cepetnya ya. Karena begini, ketika kita masukin orang dalam hidup nih. Kalau mungkin baca ada buku, lupa ya namanya. Kita tuh ketemu orang, itu kita kayak ngasih akses atau kunci. Right. Kayak Kak Efrem tolong jagain rumah saya ya. Ini kuncinya. Kita pergi. Tiba-tiba kita nggak tahu nih Kak Efrem entah dicuri ke TV-nya. Nah, ketika kita masuk hubungan kita juga begitu. Kita harus menerima segala resiko baik buruknya. Terima apa adanya ya. Bukan ada apanya nih, apa adanya. Nah, kita kan ketika hubungannya kalau kita nggak selektif, sebenarnya kalau selektif nggak salah ya. Kalau bilang apa ya, orang Manado sering bilang ngana sih bapilih. Pembapilih. Ya emang realistisnya begitu. Ya, ini harus. untuk pasangan seumur hidup gitu kan. Nah, ketika kita kasih nih Kak Efrem nih, bolehlah Kak Efrem jadian sama Linkan. Boleh. Ah, boleh. Iya. Langsung ya. Nah, jadi kayak akan terima segala resiko dari Kak Efrem, entah sifatnya misalnya pemarah gitu kan. Harus terima baik buruknya. Karena itu namanya keamanan kita sendiri. Nah, makanya kenapa itu selektif soal hubungan. Jadi nggak ada kayak range-nya begini-begini, enggak. Ada ya. Jadi lebih ke yang tadi, balik lagi, siap apa enggaknya. Siap apa enggak? Dan itu nggak bisa ditentuin gitu. Benar. Kapan. Ya mungkin besok siap. Bisa tiba-tiba ya. jadi 10 tahun depan. Tiba-tiba disentil, tiba-tiba kamu wajib sama dia nih, jadian gitu. Nggak bisa. Jadi. Masa besok kan tiba-tiba ada seorang pangeran yang turun dari mana gitu kan. Wow, dan pangerannya, wih dia suka lagi. Tiba-tiba dia jodohku gitu. Semua kriteria di checklist semua. Wih, malah semua langsung check out lagi. nih. Langsung check out. Check out, langsung check out. Oh, check in. Waduh. Check in. Sah dulu dong. Oh iya, check out dulu guys. Di keranjang kuning kan. Salah lagi. Aduh, masuk penilaian ini soalnya. Oh, ternyata kayak friend dia kalau ini. First impression-nya seperti ini ternyata ya. Oh, ternyata dia gini orangnya. Enggak gitu kok. Cewek-cewek langsung lihat ya. Iya, mereka udah tahu kok. Yang mau langsung oke fix? Ya, nggak ada yang mau sih. Aduh. Belum ada yang mau lebih tepatnya. Karena lebih sama posisinya. Nggak kebuka Lebih. gitu ya. Nah, dari DM-nya udah 100 mungkin ini. Kayak Efrem bohong nih. Hah? Nah, itu dengar ya untuk keras-kerasnya Kak Efrem bisa. Tapi lebih ke tadi, setuju banget tadi soal selektif. Iya. Karena udah di tahap itu. Benar. Oke, mungkin belum di tahap itu, ya udah. Siapa mau gas gitu kan? Learning by doing aja ya. Itu nggak bisa nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Relationship. Siapa tahu kan mau apa, mereka bilang koleksi, seleksi, eksekusi. Eksekusi, Iya, resepsi. Resepsi terakhir. Kalau sampai langsung ini deh, serius langsung resepsi. Serius biar resepsi. langsung jalan. Dari koleksi langsung resepsi. Iya, biar nggak banyak dan bilang itulah sudah jauh panjang gitu guys. Oke, jadi sepakat sebenarnya ya soal sebenarnya relationship untuk masa depan kita gitu ya, anak-anak muda dan pastinya akan merit gitu kan. Kesiapan yang harus di betul-betul matangin. Benar. Dan kalau versi Linkan, masing-masing orang punya perspektifnya masing-masing kan. Nah, perspektif Linkan nih ya udah yang penting dia merasa siap kapannya, dia nggak bisa nentuin. Namanya juga rasa gitu kan. Rasa nggak bisa ditentuin kan gitu kan. Benar. Tiba-tiba aja rasa. Tiba-tiba sayang gitu contohnya. Iya. Iya. Aduh, dengar kata sayang tuh dari tadi baru sekali gitu kan. Ya sayang. Ya, dibalas lagi. Oke. Nah, jadi intinya ginilah, dari sekian banyak cerita, pengalaman, nah itu yang mahal loh, guys ya. Dari pengalamannya dia bisa cerita gitu. Semua orang bisa cerita,
tapi dia pernah ngalamin nggak? Gitu kan? Iya, benar. Itu yang mahal tuh guys. Jadi ketika datang bisa sharing apa yang pernah dialaminya itu luar biasa. Thank you so much. But masih ada PR lagi di segmen yang Apa terakhir. ini? PR yang terakhir adalah ada nggak motivasi? Oke, mungkin kita ini nih belum orang-orang yang kategorinya ya luar biasa apalagi, tapi menurut Kak Efrem, Linkan punya privilege yang bisa dibagikan ke teman-teman, versinya Linkan gitu. Ada nggak kiat-kiat lah atau apalah? Mungkin kita bagi aja biar seru ya. Oke. Kiat-kiat untuk cowok-cowok di luar sana dan cewek-cewek di luar sana itu berkaitan dengan relationship. Oke. Dan yang terakhir ketiga itu 1 2 kan. Yang terakhir motivasi hidup. Motivasi hidup. Kita. Motivasi ya. Kalau lihat di bio itu semuanya motivasi yang ya banyak landasannya. Amor fati fatum brutum. Itu. Ya, hidup itu takdir yang harus kita rasakan gitu. Jadi sometimes kita mengalami takdir yang mungkin ya kadang kita pikir hidup kita nggak enak nih gitu. Jadi akhirnya kita berlarut-larut nggak mikir nih kita arah hidupnya mau kemana. Padahal setiap jalan hidup itu kita yang tentukan. Kadang kan ada orang yang kayak lihat nih orang nih sebenarnya sudah privilege dari awal, kita tuh nggak ada. Jadi dia mulai membanding-bandingkan, nggak berani mengambil langkah. Jadi trik terbesarnya itu satu, jangan pernah takut ambil resiko. Iya, jangan pernah takut ambil resiko. Mungkin yang lihat sekarang nih yang bisa ngobrol sama Kak Efrem ya, ini karena tidak takut ambil resiko. Wow. Pemalu dulu loh. Wow. Ya. Kita dulu pemalu, tapi ketika berani ambil resiko untuk coba ngobrol depan kamera, memang semua orang tuh pasti namanya tahap pembelajaran. Semuanya awal mulai dari bawah dulu, nggak ada yang langsung tiba-tiba melejit ke atas, enggak. Semuanya harus belajar. Itu juga kita alami. Ketika kita berani untuk ambil resiko itu kalau nggak dipaksa-paksa. Nah ini lingkungan ini pengaruh. Kalian juga harus bisa memilih di mana lingkungan kalian dibangun. Karena ketika mereka mendukung, kita juga akan terbentuk seperti itu. Contoh misalnya yang kayak Efrem bilang, kita bergaulnya nih sama orang-orang yang punya mobil, pasti orang mikirnya, ih kamu juga punya mobil ya gitu kan. Jadi personal brandingnya kita itu bagus. Nah atau kita sering bergaul sama orang-orang yang suka memberi, sering sedekah. Kita akan lambat laun akan ikutan sama habit mereka yang hobi bersedekah. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara terus-menerus akan menjadi budaya dalam hidup kita. Jadi usahakan mulai dari muda, membangun habit yang baik, membangun personal branding yang baik. Percaya itu akan berguna, tambah networking. Gitu. Habit yang baik, personal branding yang baik, tambah plus networking. Luar biasa. But ini bukan closing statementnya. Closing statementnya di sini dan plot twistnya di sini. Nggak dikasih tahu nih di segmen ada ini segmen bayangan namanya. Bayangan ya. What your purpose in your life? Menjadi baik. That's it. Cukup. Ya, menjadi baik dan benar. Menjadi baik ya. dan benar. Kenapa? Karena kita mungkin melihat banyak orang baik, tapi tidak ada yang menemukan dengan tulus. Kadang orang baik tuh mungkin ada maunya, ada nggak, tapi pengennya baik dan benar. Ketika kita bagaimana itu akan berguna, kita hidupnya itu akan berimpact. Karena ketika kita berbuat baik pun dan tidak mengimpact atau influence orang lain untuk turut bersama, percuma. Kenapa kita menyimpan kebaikan untuk diri sendiri? Gak ada gunanya. Ibarat kita menjadi guru. Guru itu kita menyalurkan apa yang kita punya di otak ke anak-anak dengan tujuan mereka menjadi generasi yang berguna. Begitu juga dengan diri kita. Kita menjadi baik pun ketika simpan sendiri. Misalnya niat baiknya pengen bersedekah tapi ya udah sendiri aja gitu. Atau enggak kita punya ilmu banyak tapi maunya simpan sendiri pelit banget gitu kan. Kita nggak sharing ke orang lain nggak berguna buat apa. Orang akan menganggap kita ya udah biasa-biasa aja. Tapi kita ini akan berguna akan diketahui itu kalau kita berimpact. Tapi mulai dari diri sendiri dulu. Buat dulu diri kita apakah layak untuk tampil ke orang lain. Jangan ketika kita munculnya seperti ini ternyata belakangnya berbeda. Big no ya. Big no. Kita harus sejalan dengan apa yang ada di hati kita sama apa yang ada di luar kita. Karena orang lain akan melihat. Meskipun kita kayak oh ya udah kita dalamnya begini nih tapi luarnya ya udah orang aja lihat begitu, nggak bisa. Dalamnya itu nggak benar dulu. Kita harus benar, niat kita tulus karena aura kita ini sering sekali Linkan bilang ketika orang lain ngobrol gini, kita jelek gitu, kita ini orangnya ini, kita sangat marah ya. Jujur kita ini manusia marah. Kenapa marahnya? Kita sangat tidak suka orang merendahkan diri sendiri. Setiap orang punya potensi. Di luar apapun mungkin belum menemukan atau mungkin sudah ada tapi tidak diasah.
Itu semua orang punya potensinya masing-masing. Setuju. Dan ketika dia merendahkan dirinya, itu sama aja dia tidak percaya dengan talenta yang Tuhan kasih. Betul. Makanya jangan takut untuk ambil resiko apapun itu. Misalnya udah suka nih kayak Kak Efrem nih jadi podcaster terkenal ya, udah sampai duduk sini, aduh makasih loh. Makasih loh. Amin. Kita kan duduk bareng nanti. Ya. Di pelaminan Amin. salah kan. Ya kayak tiba-tiba jadi kayak Kak Ef kan, pasti Kak Ef itu ambil resiko nih, ini mau cari-cari orang buat ngobrolnya, jadi harus boleh nggak diajak podcast. Itu kan tetap Kak Ef kan kayak dijawab apa enggak ya, ini mau nggak ya, itu kan resiko juga. Right. Tapi kalau kita mikirnya resiko terjelek yang belum terjadi, orang ini kan banyak ya, udah ekspektasi nih, aduh ini nggak bakal diambil, ini dia nggak bakal mau nih. Iya. Tapi kita nggak action dulu udah mikir resiko jeleknya nih, padahal kita nggak tahu resiko baiknya dari itu apa. Iya. Nah, Kena lagi. itu kan anak-anak sekarang kan ini nggak khusus ya. Banyak orang seperti itu. Mulai dari dia insecure lihat pencapaian orang lain, lihat dia privilege orang lain yang lebih, akhirnya dia merasa rendah diri. Kayak kamu lebih dari kita, kamu begitu. Tapi tidak dijadikan motivasi. Ketika kita lihat insecure kita kepada orang yang lebih dijadikan motivasi, itu akan jadi dorongan. Ketika kita lihat ke bawah orang yang kurang dari kita, itu akan jadi rasa syukur. Nah, kembali lagi bagaimana kita mindsetnya, persepsi kita berdiri itu di mana. Itu harus berani ambil resiko. Ya, makanya menotis tadi yang menggarisbawahi sebenarnya yang bilang, oh, ini bukan untuk siapa-siapa, sebenarnya Kak Efrem juga kena. Dan tepat banget itu. Ini nggak mudah, itu mungkin Efrem pintar cerita, mungkin omongnya begitu kan dari luar. Nggak mudah guys, nggak mudah. Iya, karena semua ada proses. betul yang kekhawatiran tadi yang dibuat itu memang itu yang until now gitu yang di. Iya, ada nih yang sering Linkan sharing ya. Ini tahu nggak bambu? Bambu, bulu. Oke. Ya, ada ilmu bambunya yang mungkin orang nggak tahu. Semakin tinggi semakin bengkok. Nggak? Salah dong. Bambu itu selama 5 tahun dia akan lambat pertumbuhannya. Selama 5 tahun lambat pertumbuhan. Ya, tapi setelah 5 tahun dia akan menjadi taman paling cepat, tambah 5 cm tiap hari. Setelah 5 tahun berarti? Ada pelajaran di sana yang bisa diambil. Kadang ketika kita membandingkan proses hidup kita dengan orang lain yang mungkin lambat, kita menjadi kayak tidak semangat. Padahal kita nggak tahu nih, proses-proses yang ada ini menajamkan kita. Kayak Tuhan mau kasih kamu berkat ini di depan, tapi kamu harus lewatin ini dulu. Jadi seberapapun waktu kamu pasti ada waktunya. Ya. Dan kita nggak tahu, misalnya prosesnya kita nih 3 tahun misalnya jadi podcaster, sedangkan Kak Efrem 1 tahun. Kita nggak tahu nih Kak F di belakangnya itu lagi bagaimana usahanya dia buat kerja kerasnya gitu kan, buat tiap hari mungkin nggak tidur, tiba-tiba ngedit, kita nggak tahu. Sedangkan kita tuh yang cuma notabene nunggu aja kayak boleh nggak ngobrol di podcast, itu beda. Proses orang beda-beda. Tapi bagaimana mindset kita mengatur bahwa kita pasti ada waktunya ketika kita mau kerja keras dan berusaha. Titiknya itu berani ambil resiko. Apapun hal baru yang mau dicoba, silakan coba. Selagi masih kuat, selagi masih mampu, dan selagi ada peluang. Balik lagi titiknya ya, tetap zero poinnya tetap balik lagi ke berani ambil resiko. Wow, ini Srikandi muda luar biasa guys. Tepuk tangan dulu dong. Aduh. Luar biasa Srikandi. Luar biasa. Kita nggak sangka orang pipa cerita sedaging ini no. Iya. Kita pikiran boleh mau chill buku-buku sedo chill sih, mar daging guys. Dan itu suatu hal yang patut Kak Efrem personal apresiasi luar biasa dan terus kembangin terus dan pasti akan mencapai di titik yang betul-betul Linkan merasa wah ini jati diri, jati diri saya gitu lah. Iya, tapi nggak boleh ngerasa puas terus, nggak boleh ngerasa puas dong. Iya, tapi itu bisa di-sharingkan. Iya, untuk banyak orang tadi kan suka berbagi. Oh sama berarti aman guys. 1 poin, 2 poin, so oke, masuk. 3 poin ini masih mau seleksi, masih mau ikut tes CAT lagi, ya kan? Gitu. Nggak boleh ngerasa puas. Ketika udah pencapaiannya, misalnya mau jadi jaksa ya. Udah puas ya, udah selesai, nggak mau belajar lagi. Pas udah jadi gitu kan? Pas sudah jadi. Nggak mau sharing lagi, nggak bisa. Tetap kita harus berdampak. Balik lagi harus berdampak dan kita harus menginfluence orang lain. Wow. Gitu. Ngeri memang. Selamat Hari Perempuan ya. Dolong. Hari ini? Udah lewat tanggal 8 dong. Tanggal 8 kemarin. Hari ini soalnya lewat. Sekalian. Ini tanggal sejauh dong, 12 ini. Tahu lagi tanggal. Tepuk tangan dulu guys. Ulang tahun kapan? 14 September.
September ya. Virgo. Kita cuma tahu iya itu yang kita mau cari tahu sebenarnya. Saya lupa Baku Masu nih guys. Menurut gue ini bagaimana Baku Masu? Cocok logi ya? Ini Samu aja benar bilang Samu aja dibilang begitu kan biasa host gitu ya. Ya enggak tahu juga siapa yang akan berhasil menembus sukma itu. Oke, Tulis. tepuk tangan dulu guys. Nah, orang so mau tutup gitu, Oke. tapi orang akan tutup dengan jargon. Jargon lagi. Gitu. By the way, thank you so much. Ya. Waktunya yang lebih tinggi dari itu, value sharingnya. Masih banyak belajar juga. Dari Kak Efrem nih banyak nih ya. Oke, masih banyak belajar. Mau coba gini guys, berarti ini kalau tingkat level belajar kan kalau dari TK kan ada TK, SD, SMP, SMA. Ini ya oke lah, so SMP ke SMA lah begitu ya. Sama kuliah lah gitu ya. So oke ya. So ndak student bawah lagi. Waduh. Tapi tetap jangan berhenti gitu. Benar. Karena melihat satu potensi yang luar biasa. Sri Kandi muda gitu ya. Go dan pasti akan menemukan jodoh yang tepat juga. Nah ini doa juga ya. Amin. Siapapun dia, Ya. ya entah saya gitu kan atau orang. Maksudnya kan promosi Nanti sekali. komen itu katanya amin amin. Kalau lebih dari umurnya Ya, itu kan, katanya amin, berarti amin. jodoh. Oh, oke. Oke, just kidding ya guys. Tapi kalau memang jadi ya berarti Ya udah. kita udah berjalan. Tepuk tangan dulu. Oke, orang tutup dengan jargon. Oke. Tutup dengan jargon. 3, 2, 1. Cek ke teteh. Salah lagi dong. Ini udah kayak kalau gugup nih. Aduh, udah dia. Iya gugup ya? Iya. Iya. Oke, 3, 2, 1. Check it out guys. Woo! Terima kasih. Makasih banyak. Woohoo, the best memang ini. Sambil kok ini. Sambil ya. Iya, terang ini. Ini nak makan berat no, Kang. Iya. Lanjut terang. Aman. Aman terus ini kayak ini cocoknya memang cocok ya di jaksa. Iya kan? Karena dalam segala situasi jawabannya aman.